Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya dari SMK Negeri 4 Jakarta. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga tentang komponen, membahas tentang diskusi kita tentang komponen dasar elektronika, komponen-komponen yang digunakan pada rangkaian elektronika. Pada pertemuan awal kita sudah mengenal komponen-komponen atau simbol-simbol komponen-komponen yang digunakan di elektronika. Kemudian kita juga sudah mengenal bentuk-bentuknya secara umum, secara keseluruhan. Kemudian pada pertemuan kedua yang minggu lalu kita sudah bahas juga tentang bagaimana baterai, kemudian ada sikring, saklar, kemudian kita juga sudah mendiskusikan tentang resistor. Pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan bahwa dalam resistor itu ada 3 jenis, yaitu yang fix, yaitu yang memiliki nilai tetap, kemudian ada variabel yang nilainya bisa berubah-ubah. Untuk yang nilainya bisa berubah-ubah kita kenal ada 2 jenis, yaitu potentiometer dan trim pot. Yaitu potentiometer yang simbolnya adalah panah, kalau dia pakai tumpul seperti ini berarti namanya adalah trim pot. Ini adalah gambar potentiometer, ini adalah gambar trim pot. Kemudian dibahas dalam pertemuan yang lalu juga, dalam potentiometer ini ada 2 jenis, yaitu ada yang linear, ada yang logaritmik. Yang logaritmik perubahannya teratur, yang linear perubahannya teratur, yang logaritmik perubahannya tidak teratur. Kemudian pada pertemuan yang lalu juga kita sudah bahas tentang spesial resistor, yaitu resistor yang dibuat khusus yang nilainya bisa berubah-ubah tergantung daripada cahaya. Yang nilainya berubah tergantung cahaya disebut dengan LDR. Sifatnya adalah makin gelap, R-nya makin besar, makin terang, nilainya makin kecil. Kemudian kita juga sudah bahas jenis resistor spesial yang lain yang namanya adalah termistor. Termistor singkatan daripada thermally sensitive resistor. Jenisnya ada 2 macam, yaitu ada NTC dan PTC, di mana NTC nilainya akan semakin kecil kalau dipanaskan, kebalikannya PTC justru nilainya makin besar kalau dia dipanaskan. PTC singkatan dari positif temperatur koefisien, NTC singkatan dari negatif temperatur koefisien. Ada yang masih terlewat tentang resistor yang fix. Tadi dia memiliki nilai untuk resistor yang fix, yaitu nilainya disimpan dalam kode warna, atau nilainya ada yang tercantum di badan daripada resistor tersebut. Untuk mengetahui nilai-nilai kode warna ini pentinglah kiranya kita mengenal warna-warna dan nilai yang ada pada resistor. Jadi kalau 1 itu coklat, 2 merah, oranye 3, kuning 4, 5 adalah hijau, biru 6, ungu 7, abu-abu 8, putih 9, emas, perak, dan tanpa warna. Ini adalah khusus buat gelang-gelang toleransi, yaitu emas 5%, perak 10%, dan tanpa warna adalah 20%. Kita akan coba lihat, diskusikan berapakah nilai resistor yang ada pada gambar ini. Acak saja yang bawah. Nah, yang bawah ini kok 3. Aturan kan ada 4. Oh, yang keempat berarti ini dia tidak ada warna. Kalau tidak ada warna berarti dia no, tanpa warna, no colors. Dia toleransinya adalah 20%. Berapa nilainya?
Brown. Brown itu coklat berarti 1. Ini mesti hafal makanya. Ya. Coklat hijau merah. Coklat ini 1, hijau ini 5, merah ini 2. Berarti resistornya adalah coklat 1, hijau 5, berarti dia 15. Red itu ketiga itu banyaknya 0 atau faktor pengali. Ya. Ya, gelang ketiga adalah kalau 1 hitam itu kali 1 kali 10 kali 100 kali 1000 kali 10.000 kali 100.000 kali 1.000.000 kalau di warna biru. Karena dia merah berarti dia kali 100. Nolnya 2. Ya. Jadi kalau gambar resistor seperti ini, coklat, hijau, merah, itu berarti 153. 152. Berarti dia 15 tambah nolnya 2. Berarti nilai resistornya adalah 1500 ohm. Ya. Yang mana? Yang pertama, ya kita lihat. Silver yang terakhir dulu. Silver berarti dia toleransinya adalah 10%. Kita lihat sini. Perak 10%. Toleransi itu apa? Toleransi itu adalah batas nilai yang masih ditoleransikan, yang masih diizinkan. Jadi resistor silver dia boleh nilainya berubah 10% lebih kecil atau 10% lebih besar daripada nilai yang tercantum di kode warna. Tampaknya nomor 1 A sama dengan H, ya, sama, ya. Bedanya dia toleransinya. Kalau ini toleransinya silver, yang ini dia nggak pakai warna. Jadi nilainya berapa? Coklat 1, hijau 5, merah 2, berarti 152. 15 tambah 02. Jadi 15 tambah 02 berarti dia adalah 1500 ohm. 1500 ohm boleh kita tuliskan dengan 1,5K atau 1 kali 5. Nomor B, red, violet, black, gold. Gold ini 5% toleransinya. Red 2, violet 7, black 0. 0 ini berarti kalau dia ada di gelang ketiga, dia nggak ditambahin 0, gitu. Nggak ada nolnya, 1 ya, nggak ada nolnya. 10 pangkat 1 atau sama dengan ya nggak ada berubah apa-apa. Jadi kalau ya red, violet, black itu dia adalah 27 dah. Liternya nggak pengaruh. Jadi dia nilainya adalah 27 ohm. Toleransinya 5%. Yang ini yellow, violet, yellow, gold. Gold berarti 5%, 474. Ya, kuning, ungu, kuning. 474. 474 artinya adalah 47 tambah nolnya 4. Berarti adalah 470.000 ohm. 470.000 ohm toleransinya 5%, itu boleh dituliskan dengan 470K ohm. Ya. Yang ini blue, red, gold, gold. Nah, ini gold. Nah, gold ada di gelang ketiga. Nah, hati-hati. Gold yang gelang keempat ini adalah toleransi. Gold yang gelombang keempat adanya di gelang ketiga itu adalah 10 pangkat min 1. Dia dibagi, ya. Lihat. Apa tadi? Gold, perak, emas yang ada di gelang ketiga. Emas di gelang 0,1. Jadi dikalikan, jadi dia 0,1 atau dimundurkan, dimajukan. Jadi bisa contoh ini. Blue, red, gold. Blue, red, blue itu adalah 6, red 2. Harusnya 62, tapi karena dia gold berarti dia 6,2. Jadi dikalikan dengan 0,1 gitu. Ya.
Kalau merah ini dikalikan tambahin nolnya 2, ini dikurangin nolnya 1. Jadi kalau dia 62 jadi 6,2 ohm. Gitu. Ya. Ini coklat abu-abu 5 silver. Silver tadi 10%, 185. Berarti 18 ditambah nolnya 5. Ya, berarti dia 1,8 mega ohm. Oke. Ini lagi. Wah, jangan kaget nih, begini hitungnya agak ribet nih. Coklat 00 gold. Gold berarti 5%. Black di gelombang ini tidak ada. Ya. Black juga nggak ada. Berarti ini adalah cuma 1. Ya. Berarti kalau dia 1, ini 1 ohm. 1 ohm nilainya 5%. Ya, itu adalah cara kita membaca nilai-nilai resistor. Pertanyaannya, apakah semua warna, semua nilai ada di dalam resistor? Ya, ternyata tidak. Ya, kalau kita butuh resistor 132, nggak ada. Yang ada 150 atau 120, 130 nggak ada. Kenapa demikian? Karena ada standar. Ya, resistor itu punya standar. Standarnya namanya adalah standar E25. Jadi dengan standar E25 ini tidak semua nilai resistor yang kita inginkan ada. Contohnya yang ada cuma 1 ohm, 1,2, ya, 1,3 nggak ada, adanya 1,5. Demikian juga R-nya 10, 12, 15, 18, 16, 17 nggak ada, 20 nggak ada, adanya 22, 27, 31 nggak ada, 32 nggak ada, adanya 33. Jadi 33 tersedia dalam 32 ohm, 30, 300, 330, 3.300, 32.000, 320 kilo, 3 mega, ya. Nah, kalau 33 mega nggak ada. Nah, jadi ini adalah standar E25. Jadi standar resistor yang ada di pasaran. Ada standar E25 di pasaran, ada standar E12 atau E24. Ya, jadi tidak semua resistor yang ada, ya. 1,1 ini untuk 5 gelang biasanya 1,1, 1,2, 1,3, 15 ya. Tidak semua resistor tersedia di pasaran. Loh, kalau nggak ada tersedia resistor di pasaran, gimana kalau kita butuh resistor yang nilainya nggak ada? Nah, itulah fungsinya nanti kita belajar bagaimana hubungan seri dan paralel dari suatu resistor. Jadi resistor itu kalau dia diserikan nilainya bisa semakin besar, kalau diparalelkan nilainya lebih kecil. Ya, ini banyak orang yang belum tahu kenapa kita mesti belajar resistor seri dan paralel. Jadi jawabannya, kita mempelajari resistor seri dan paralel adalah untuk mendapatkan suatu nilai baru yang nilai-nilainya tidak ada di standar yang ada di pasaran, gitu. Oke, lanjut. Saya mesti cek dulu, baru 13 menit. Oke, kita lanjutkan dengan kondensator atau kapasitor. Apa kapasitor itu? Kalau resistor, asal katanya dari resist. Resist artinya adalah tahan, hambat, lawan. Jadi dia pelawan, penahan, pembatas arus, itu disebut dengan resistor. Nah, kalau kapasitor itu atau disebut juga dia dengan kondenser, atau ada yang menyebut juga sebagai kondensator. Kapasitor ini asal katanya dari kata capacity. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya adalah kapasitas. Apa kapasitas? Mobil ini kapasitasnya 7 orang. Oh, ya kan?
Gelas ini kapasitasnya setengah liter. Jadi apa? Muatan atau isi, ya. Jadi dari namanya kita bisa tahu bahwa kapasitor ini asal katanya dari muatan atau isi. Jadi kalau resistor, apakah resistor? Resistor adalah suatu komponen elektronika yang dapat menahan aliran arus yang melewatinya. Kalau kapasitor apa? Kapasitor adalah suatu komponen elektronika yang dapat menyimpan muatan, ya, yang dapat menyimpan muatan listrik. Gitu. Sifatnya gimana? Nah, sifatnya dia ada dua kapasitor. Dia bisa menahan arus DC melewatkan arus AC, gitu ya. Itu adalah sifatnya kapasitor itu. Nah, kalau dikasih DC dia nggak lewat, cuma terjadi pengisian kapasitor. Tapi kalau di AC dia justru pengisian pengosongan yang mengakibatkan seperti arus yang mengalir, kira-kira seperti itu. Fungsinya untuk apa? Banyak, ya. Kalau resistor fungsinya nggak banyak, cuma nahan arus doang. Kalau kapasitor banyak. Dia bisa sebagai filter rata. Jadi satu daya itu dia biasanya ripple, kerut-kerut, dia bisa mengecilkan, meratakan tegangan DC sebagai filter. Dia bisa juga sebagai kopling. Kopling itu adalah penghubung. Jadi kalau penguat sama penguat itu biasanya di elektronika penguat perlu dibuat bertingkat. Tingkat 1 digedein lagi, tingkat 2 diperbesar lagi, tingkat 3 dan seterusnya. Nah, untuk menghubungkan penguat 1 dan penguat 2 itu butuh kopling, penghubung. Nah, penghubung itu biasa digunakan dengan kondensator. Selain itu, kopling, penghubung, ya itu saya rasa gunanya, ya. Ini adalah simbol-simbolnya kapasitor. Ada yang kalau nggak pakai tanda positif berarti dia adalah non polar. Kalau ini yang positif adalah yang polar. Yang polar tuh elko. Ini yang tantalum polar. Ini elko juga sama. Badannya sudah tercantum dua biasanya. Dia ada 1000 mikro dan 25 volt. 1000 mikro ini adalah kapasitasnya, kemampuan muatannya. Volt adalah working voltage, WV-nya, tegangan kerja. Artinya apa? Kondensator ini tidak boleh dipasang pada tegangan melebihi tegangan kerjanya. Kalau dia 1000 mikrofarad 16 volt, artinya kapasitasnya 1000 mikrofarad, tegangan kerjanya 16 volt. Nggak boleh dipasang pada tegangan yang lebih tinggi dari dia. Jadi kalau di skema dicantumkan 100 mikro 16 volt, kita cari di pasaran nggak ada. Adanya 2200 mikrofarad 16 volt, boleh nggak? Nggak boleh. Berarti dia dirubah kapasitasnya. Tapi kalau volt nggak apa-apa. Makin besar, ya makin aman. Cuman biasanya konsekuensinya makin besar, C-nya juga bentuknya dia lebih besar. Jadi kalau volt nggak apa-apa, nggak masalah ya. Abaikan saja, yang penting lebih besar daripada suplai kita. Jadi kalau tegangan kita 12 volt, resistornya 16 volt, ya aman. Dipasangin 25 volt, ya lebih aman. Dipasangin yang 100 volt, ya lebih aman. Cuma bentuknya aja dia lebih gede. Nggak boleh itu dirubah nilainya, gitu ya. Ini kapasitor yang polar. Kapasitor yang non polar ini yang ada keramik, ada apa nih? Ini milar, ya. Ini milar juga ya. Ini style apa? MKM kayaknya, kotak ya. Nah, ini sifatnya ya. Kalau dikasih DC, dia cuma mengalami proses pengisian dan pengisian saja ya, tidak ada pengosongan. Jenis kapasitor, kalau pada resistor itu jenisnya ada 3 macam, ada fix, ada variabel, ada spesial. Kapasitor itu beda, cuma punya 2 jenis, yaitu fix dan variabel. Dia nggak punya yang spesial. Ya. Fix itu ada dibagi 2 lagi. Kalau fix resistor cuma fix, kalau kapasitor
fix dibagi dua lagi, ada yang polar, ada yang non polar. Yang polar jenisnya dua macam doang, yaitu elko electronic condensator dan tantalum. Kalau kita lihat di sini, ini yang tantalum, ya. Ini elko, ya. Ini tantalum, ini stylor, ini disebutnya. Ya, ini adalah kondensator yang polar. Ya. Yang kedua adalah kondensator non polar. Kondensator non polar ini jenisnya banyak sekali, macam-macam ya. Ada yang keramik, ya. Ini keramik nih, dimilar juga, ya. Ini yang surface mount malah. Ya, ini tin film. Ini yang tantalum, ini stylor. Ini buat SMD ya. Gitu kondensator. Jenisnya macam. Jadi kalau yang non polar ini keramik, milar, MKT, MKM, apa lagi ya, banyak sekali jenisnya. Kalau ini cuma ada dua, yaitu kondensator elko ya dan tantalum. Yang kedua adalah variabel, sama seperti resistor, ada panah, ada yang apa. Jadi tapi kalau ini namanya VARCO, variabel kondensator. Kalau ini namanya trim cap, ya, ada trim pot, trimmer potensiometer, ini trim cap, trimmer kapasitor. Jadi dia untuk kapasitor variabel itu ada dua macam, bentuknya seperti ini, ya. Ini yang VARCO, ini yang trimmer kapasitor. Sepintas seperti resistor, tapi tidak. Dia adalah kapasitor. Ya. Trimmer, ini VARCO. Ini kondensator. Nilai kapasitor untuk yang elko, dia badannya sudah tertulis 10 mikro 50. Tadi saya sudah jelaskan. 10 mikro kapasitasnya, 50 volt berarti tegangan kerjanya atau working voltage. Tapi kalau kondensator yang non polar, ini dia disimpan dalam bentuk kode-kode, ya. Di kapasitor juga ada kode warna, tapi sekarang kondensator yang kode warna itu sudah sangat jarang sekali. Yang sering adalah pakai kode angka. 2E ini biasanya tegangan, ya. Jadi dia ada ini, 1H tegangannya 50, 2A 100, 2T 150, 2E 250. Jadi kalau dia 2E, ketahanan tegangannya bisa mencapai 250 volt. K ini adalah toleransi FGJ-KM, ya. K ini berarti dia 10%, J 5%, ya. Nah, ini dia toleransinya. Kalau 104 ini adalah nilai, ya. Nah, di 104 berarti dia 1, 0, 10, 4 ini banyaknya 0, tapi dalam picofarad. Jadi di kondensator dia ada 3 besaran yang dipakai, yaitu mikrofarad, nanofarad, picofarad. Mikro itu 10 pangkat min 6, nano 10 pangkat min 9, pico itu 10 pangkat min 12. Ya. Jadi kalau dia 104 berarti 10 tambah 0-nya 4, jadi 104 dalam picofarad, dalam picofarad. Ya. Jadi 104 boleh kita sebut juga sebagai 0,1 mikrofarad. Jadi dia kan 104 10 tambah 0-nya 4. Jadi dia 10 tambah 0-nya 4. Ini dia. Jadi 100 pico, 10.000 pico ini sama dengan 100 nano. Ini dia. Atau boleh juga disebut sebagai 0,1 mikro. Itu ya. Ini tabelnya nih. Ya. Jadi contoh misalnya nih seperti ini. 202. Tadi kalau E itu adalah tegangan kerja, ya.
202 M ini toleransi 20%. 202, lihat 202 berarti dia 20 tambah nolnya 2 berarti 20 sama dengan 2000 piko ya, 2000 piko. Kalau 2000 piko ya 2000 piko sama dengan 2 nano ya, 2 nano sama dengan 0,002 mikro ya, sama nilainya. Boleh dalam piko, kita ketahui dulu dalam pikonya, kita robah dia nanti menjadi nano dan mikro. 105 berarti 10 tambah nolnya 5 berarti dia 1 juta pikofarad. 1 juta pikofarad ini dia sama dengan 1000 nano atau 1 mikro. Dua ini adalah tegangannya, yaitu 250 volt. Z juga tegangannya, toleransi ya, toleransi 80%. Jadi kalau yang di atas ini adalah ya toleransi ya M, ya, yang bawah adalah tegangan kerja. Boleh juga pakai ini langsung, boleh juga dituliskan dengan kodenya. Jadi kalau ini berapa mikro? Pertanyaannya, berapa mikro? 472 M. M ini toleransi tadi. 200 volt berarti dia tegangan kerja. 472 berarti 47 tambah 02 pikofarad. Ya. 472 berarti 4700 pikofarad. Berapa nano? Adalah 4,7 nanofarad. Atau sama dengan 0,0047 mikrofarad. Gitu ya. Nah, 103 J. Nah, 103 J jadi berarti toleransi 5%. 200 F berarti 200 volt. 103 berarti 10 tambah 0-nya 3 pikofarad. Ya. Berarti dia ini sama dengan 10 nano. Ya. 10.000 pikofarad sama dengan 10 nano. 10 nano itu sama dengan 0,01 mikrofarad. 224 berarti 22 tambah 0-nya 4 pikofarad sama dengan 220 nanofarad atau sama dengan 2,2 mikrofarad. Ya. 0,22 mikrofarad. 273 berarti 27 tambah 03 piko berarti 27.000 piko. Berapa nano? Ya tinggal 27 nano atau 0,027 mikrofarad. J toleransi 100 volt tegangan. Saya wah ini gila nih 569 F toleransi 569 ya boleh 56 tambah 0-nya 9 pikofarad ya, tinggal diturunin 3 tinggal juta ya, 56 0-nya 6 itu dalam nano, kurangin lagi 3 menjadi farad, mikrofarad ya, tapi tidak ada farad. Jadi kode digit ketiga itu adalah kali 10 kali 100 kali 1000. Oh sorry, ini yang 9 justru dikali 01 nih, yang ketiga ya, 0,1. Bukannya 0 sampai juta, enggak, sorry. 569 itu adalah 56 dikalikan 0,1. Berarti dia 5,6 piko. Ya. 5,6 piko.
Kalau 680 itu sama dengan 680 langsung ya, 680 Pico. Ya, itu tentang kapasitor. Kita lanjutkan, kita habiskan aja kondensator hari ini. Kondensator sifatnya adalah melewatkan AC dan menahan arus DC. Jadi dia kalau dikasih AC dia seperti lewat. Kalau dikasih lampu dia nyala. Ya. Tapi kalau dikasih DC dia nggak nyala. Ya, dia cuma bisa melakukan proses pengisian dan pengosongan kapasitor. Ya. Ini waktu dia positif dia masuk ke sini, C-nya akan menyimpan muatan. Ya. Tapi dia nggak langsung, tegangannya nggak langsung isi 12, dia butuh waktu. Waktu untuk yang dibutuhkan pengisian sampai dengan maksimum dan minimum itu disebut dengan konstanta waktu kondensator. Rumusnya biasanya T sama dengan 5 kali RC. Ya. 5 kali RC. Itu adalah sifat dari kondensator, melewatkan AC, menahan arus DC. Fungsi kapasitor tadi saya katakan ada sebagai kopling, penghubung antara satu penguat dengan penguat lain. Kemudian dia ada filter, dia perata, ya, bisa meratakan sinyal. Dia bisa filter tadi bisa sebagai high pass, bisa sebagai low pass, bisa sebagai band pass, bisa sebagai band stop. Ya, high pass ini berarti dia melewatkan frekuensi tingginya. Jadi kalau ada satu sinyal yang superimpose, yang ada gabungan ini yang rendah, kemudian dia ada frekuensi tingginya, maka kalau kita pasang di high pass filter, kita hanya akan melewatkan yang frekuensi tingginya, yang menempel di sini. Yang rendahnya dia tidak menempel. Tapi dia kalau dikasih low pass, justru yang kita bersihkan. Ya, yang tingginya nggak bisa lewat, yang lewat adalah frekuensi rendahnya. Itu barangkali pembahasan kita untuk yang ketiga ini kita tuntaskan tentang kondensator. Pada pertemuan ke depan kita akan bahas tentang kumparan dan transformator. Bagaimana transformator bisa bekerja, jenis-jenisnya ada engkel dan ada yang CT. Kemudian kita gunakan juga sebagai rangkaian catur daya dan lain sebagainya. Kita akan bahas pada pertemuan kita yang keempat. Itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.